Selamat pagi saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali lewat channel Getorta TV dalam saat teduh bersama dengan Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 16 Maret 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pagi ini. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu, Kau mengizinkan kami menikmati hari ini. Dan pagi ini kami datang di hadapan Allah yang kudus merendahkan diri. Kami merindukan kebenaran Tuhan. Karena itu sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan kepada kami, dan kami terbangun dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air bah itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Syukur Tuhan masih sayang. Kure sumanga kenapa kaborok siapa ki puang. Itu renungan kita hari ini. Syukur Tuhan masih sayang. Kalimat ini adalah kalimat yang sering keluar dari mulut kita ketika kita terluput dari sebuah musibah. Bahkan tidak jarang orang berusaha melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh merasa beruntung. Demikianlah yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian manusia di bumi, dia dan keluarganya justru dipilih Tuhan untuk luput dari bahaya maut yang sungguh mengerikan. Air bah melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah kecuali Nuh beserta keluarganya dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur. Karena itu, setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan saat ini. Sesungguhnya banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan. Inisiatif Nuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan tanpa paksaan tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, namun juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya bahwa, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Itulah berkat bagi dunia." Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah menghargai kebaikan-Nya. Amin. Kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena kasih dan cinta Tuhan yang terus-menerus nyata dalam hidup kami. Dan juga sebagaimana firman-Mu mengingatkan kami saat ini, betapa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan Allah, kami merenungkan lebih dalam dan terus mengakui kebaikan Tuhan, dan kami selalu datang bersyukur pada Tuhan. Terutama hari ini, Engkau mengizinkan kami lagi menikmati kasih-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bagi kami semua untuk melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan aktivitas. Kami kerjakan dari rumah, maupun harus bekerja di luar rumah, dan juga anak-anak kami belajar dan sekolah dari rumah. Kami percaya dalam bingkai kasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, kami boleh melakukannya dengan baik dan benar. Semua yang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang hari ini menikmati kasih dan berkat Tuhan, pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan, berkat-berkat lain, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul menghadapi kesulitan, tantangan, saudara-saudara kami yang kehilangan kerja, kehilangan usaha, kehilangan bisnis dan di PHK, kiranya Tuhan menolong dan menopang setiap mereka. Umat-Mu dimanapun mereka berada, yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, terpapar COVID-19, biarlah kasih-Mu menjangkau mereka dan memulihkan setiap mereka. Mendukung dan mendoakan pemimpin kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah kami. Semua yang bertugas, tim relawan,
Satgas BNPB TNI Polri, para dokter, para perawat, tenaga kesehatan, petugas-petugas rumah sakit menjadi garda terdepan untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Tuhan berkati mereka semua dalam tugas-tugas dan pelayanan mereka. Semua kami masyarakat yang terus patuh pada pemerintah tinggal di rumah. Kami melibatkan diri untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Kiranya Tuhan Allah, Engkau menolong kami hari ini dan menjalani kehidupan di dalam cinta kasih-Mu. Inilah doa kami, syukur kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian. Selamat beraktivitas. Dan jangan lupa subscribe Getorta TV.